Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Haji Agus Maimun, juga Bapak Abid Dwi Cahyono. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugiyati. Saya mengajar di SDN 5 Kalirejo, Kecamatan Lawang, Bapak. Adapun materi yang saya bawa di modul hari ini yaitu Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning. Peserta didik diharapkan dapat memahami arti dan teladan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan benar. Materi Asmaul Husna, materinya Asmaul Husna, yang 5 Asmaul Husna tadi. Untuk strategi, saya mau memilih model pembelajaran discovery learning. Nah, di sini sebelum pembelajaran dimulai, karena kemarin saya tidak ngajar kelas 1, 2, 3, saya ngajarnya kelas 4, 5, 6, maka pembelajarannya yang pertama saya mengadakan tes diagnosa dulu untuk mengetahui anak-anak ini nanti bisa masuk pembelajaran untuk lebih efektifnya yang bagian apa. Seperti itu untuk pembelajaran yang diferensiasi. Jadi berdasarkan tes diagnostis nanti seperti itu, Pak. Sedangkan untuk evaluasi, saya memakai rubrik dan tes tulis. Untuk penutup, nanti sebelum penutup, nanti ada pemantapan materi dan juga pemberitahuan pembelajaran yang akan datang, dan juga nanti bagi siswa, karena saya juga barusan mengenal anak tersebut, anak yang kelas 4 ini, nanti siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu, nanti saya berikan apresiasi berupa hadiah. Adapun pembelajaran yang pertama, yaitu untuk langsung pembelajaran yang pertama, peserta didik masuk kelas, saya mengucapkan salam, setelah itu saya ngabsen dan menanyakan kabar anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebelum pembelajaran dimulai, saya mengadakan diagnosis dulu untuk pembagian kelompok pembelajaran agar lebih maksimal. Setelah itu, saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang visual, nanti saya arahkan untuk melihat gambar pada buku modul dan juga buku paket yang sudah ada di meja masing-masing. Karena setiap pembelajaran di awal di sekolah saya itu semuanya dipinjami untuk buku paket untuk pegangan, dan juga anak-anak juga mendapatkan buku paket tersebut. Untuk yang auditori, nanti anak-anak kita berikan, kita sajikan video yang kedua, karena nanti ada video yang pertama untuk semuanya. Di situ saya bisa mengetes siapa yang lebih suka kepada auditori, karena ada auditori, ada visual. Di sini agak sulit membedakannya. Makanya saya untuk video yang auditori itu saya berikan materi video untuk yang video kedua. Untuk yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Ini anak yang agak super. Anak-anak ternyata tadi saya praktekkan, kebetulan tadi saya ngajar, cuma praktek sebagian saja dari teori yang saya gunakan. Itu saya sediakan media pembelajaran, gambar yang ada di buku, juga buku tulis, maksudnya di buku paket, juga di kelas kami itu ada beberapa gambar atau kaligrafi Asmaul Husna dan juga ada artinya. Jadi anak-anak nanti yang kinestetik ini sambil melihat di buku paket juga melihat gambar-gambar yang ada di sekitar ruang kelas. Setelah itu baru kita mengadakan pembelajaran. Pembelajarannya semuanya sama, yaitu anak-anak mengamati dan mencari arti Asmaul Husna. Nanti setelah itu, tiap kelompok nanti anak-anak mempresentasikan. Nah, bagi anak-anak, karena ada 3, itu nanti saya siapa yang bisa
mempresentasikan terlebih dahulu. Di situ nanti saya kasih apresiasi berupa hadiah. Seperti itu. Setelah selesai semuanya, pembelajaran sebelum saya tutup, nanti ada pemantapan materi. Nah, terus masuk pembelajaran yang kedua, yaitu kerja kelompok. Kerja kelompok di situ nanti saya bagi, sudah saya siapkan meja masing-masing untuk kaligrafi, bekerja secara kelompok seperti itu. Terus dinas nanti juga dipresentasikan. Jadi semuanya Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. Setiap kelompok seperti itu mempresentasikan. Untuk yang kaligrafi ini nanti kami pakai penilaian atau evaluasinya bentuknya rubrik seperti itu. Sebelum masuk di pembelajaran yang untuk kaligrafi, saya memberikan biar anak-anak gak jenuh, seperti ice breaking seperti itu, nanti biar anak-anak gak jenuh. Karena bagaimanapun juga ini kan anak dari kelas 3 masih anak-anak, terus masuk ke kelas 4. Sementara kelas 3, kelas 4 itu masa transisi, itu menurut saya. Karena dibilang agak besar itu masih belum, tetapi karena sudah kelas 4, mereka merasa sudah agak besar. Seperti karena sudah waktunya rata-rata untuk yang laki-laki sudah berani sunat, sudah banyak yang sunat. Makanya ini ada masa transisi seperti ini, saya menguasai kelas itu dengan seperti itu. Setelah itu pembelajaran penutup, kesimpulan, nanti anak-anak juga saya pemantapan. Setelah itu baru saya beritahukan untuk pembelajaran yang akan datang, dan saya sampaikan anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Karena saya baru pertama ngajar di kelas 4 dengan siswa yang baru. Terima kasih, Bapak. Sudah memaparkan modul ajarnya dengan baik ya. Ibu tadi menyebut baru pertama mengajar kelas 3. Sebelumnya di kelas berapa, Bu? Saya ngajarnya di kelas 4, 5, 6. Sementara ini kan kelas 4 baru, Pak. Kelas atas ya? Iya. Nah, sekarang gini, secara psikologis, beda enggak mengajar di kelas-kelas atas 4, 5, 6 dengan kelas-kelas di bawah? Beda, Pak. Karena ketika guru agama kelas 1, 2, 3 pernah cuti melahirkan, saya ngajar kelas 1. Kalau kelas 1 itu cenderung anak-anak itu senang bermain dan bernyanyi, terus minta perhatian. Jadi kalau saya menilai gitu tuh, Bu, saya dikasih nilai segini ya, Bu, seperti itu. Terus senang dengan stimulus dengan tepuk-tepuk seperti itu. Oke. Nah, ini kan kelas 3 ya. Kelas 3 itu kelas 4. Oh, kelas 4 ya. Kelas atas kan ya. Dari kelas 3 masuk kelas 4. Oh, kelas 3 masuk kelas 4 ya. Oke ya. Nah, salah satu hal yang penting yang perlu dilakukan seperti yang selalu saya katakan, untuk bisa mengajar dengan baik itu perlu ada pendekatan khusus bagi anak-anak ya. Paling tidak menyelami secara psikologis apa yang ada pada diri anak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana upaya ibu agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan psikologi anak ketika mengajar itu? Oke, ya, silakan. Baik, yang pertama tadi saya lakukan, saya mengedarkan kertas, Bapak. Terus saya suruh tulis, anak-anak ketika sudah di kelas 4, pembelajaran dengan Bu Sugiyati. Senangnya apa? Seperti itu. Jadi senangnya Bu Sugiyati bercerita, atau senangnya nanti membaca buku, atau senangnya anak-anak nanti pembelajarannya Bu Sugiyati dengan media video. Seperti itu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, anak-anak maunya anak-anak atau cita-cita anak-anak nanti ketika dewasa itu mau jadi apa? Seperti itu, Bapak. Oke. Nah, sekarang gini. Pernahkah Ibu ketika mengajar itu memancing-mancing cita-cita yang ingin dicapai oleh anak itu? Gimana, Bu? Iya, tadi seperti itu. Jadi tadi itu karena mau berkenan dengan Asmaul Husna, saya agak memancing anak-anak di sini
sudah alhamdulillah sudah masuk kelas 4, berarti sudah besar-besar. Coba Bu Sugeti kepingin tahu, anak-anak itu cita-citanya nanti ketika dewasa itu mau jadi apa? Mau bagaimana? Seperti itu, Bapak. Oke. Nah, terus setelah itu apa respon Ibu setelah menemukan misalnya ada yang jadi mubalek, yang jadi guru, yang jadi tentara, kira-kira responnya gimana? Angge, jadi ketika ada yang mau jadi mubalek, nah seperti itu. Nah, kalau mau jadi mubalek, berarti semuanya saya respon secara umum dulu. Nanti insya Allah cita-cita kalian akan tercapai. Yang jadi mubalek, yang jadi tentara, yang jadi pilot. Yang penting kalian belajarnya dengan tekun, dengan sungguh. Belajar semuanya dengan guru apapun, dengan guru materi apapun, dengan sungguh. Nah, kalau semuanya dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai semua cita-citanya. Setelah itu, nanti yang menjadi ustadz berarti harus pintar ngaji. Seperti itu. Nah, terus semua akan tercapai cita-citanya apabila mengikuti pembelajaran yang baik dan menghormati guru. Manut sama guru, manut sama orang tua. Itu kunci suksesnya. Seperti itu. Nah, kalau itu di bahasa ilmiah kan namanya kecerdasan apa, Bu? Menanamkan kecerdasan apa itu? Kecerdasan apa, Pak? Kecerdasan karena ada namanya IQ, ada SQ, ada EQ gitu kan, ada CQ kan itu, ada AQ. Kan QQ itu pernah dengar? Saya kira di materi modul kemarin ada itu. Mungkin kecerdasan IQ kirim ya, Pak? Itu namanya menanamkan kecerdasan emosional. Oh, nggih, kecerdasan emosional. Namanya kecerdasan emosional. Ditanya cita-citanya apa. Nah, kalau anak-anak cita-cita begini, maka harus melakukan begini. Kalau ingin jadi tentara, sejak awal harus menjaga fisik, ya gitu kan. Kalau ingin jadi dokter, harus belajar dengan rajin, terutama bidang-bidang eksakta kan gitu kan. Itu namanya penanaman kecerdasan emosional. Nah itu. Jadi penting ya semuanya saya kira ketika mengajar itu jangan lupa menanamkan emosional. Anak itu tidak cukup dengan pinter ya. Pinter itu namanya intelektual quotient. Kecerdasan intelektual, tapi perlu ada kecerdasan emosional. Di samping namanya kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Kecerdasan spiritual itu ya ibadah rajin, akhlaknya bagus, itu namanya kecerdasan peduli pada orang, itu namanya kecerdasan spiritual. Nah ini yang perlu ditanamkan. Jadi kalau menghabiskan kurikulum itu namanya kecerdasan intelektual. Dan berdasarkan penelitian, anak itu sukses bukan karena pinter, tapi karena spiritual dan emotional quotient-nya. Banyak ketika kita ini kan sering bangga anak pinter ya, menjadi siswa teladan, menjadi juara terus SD, SMP, belum tentu ketika dia nanti di dalam hidup sukses, enggak. Kalau dia tidak punya emotional quotient. Nah, emotional itu gimana? Itu tadi guru-guru memberikan pesan, motivasi, petuah, gitu kan? Itulah cara menanamkan emotional quotient. Salah satunya dipancing dengan cita-cita, misalnya gitu. Ya itu ya Bu ya. Oke. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan saya. Nah, Ibu itu kan bicara tentang budi pekerti ya Bu ya. Penting ini. Apa Pak Bro? Tentang Asmaul Husna ya. Iya betul. Asmaul Husna ya. Ini ada sama dengan yang tadi ya. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, sekarang As-Salam. Untuk kelas 4 semuanya sama, Pak. Ya iya sama kan. Ngambil banyak kelas 4 ya. Sekarang gini aja lah. Coba As-Salam itu apa artinya Bu? As-Salam Allah Maha Sejahtera atau menyelamatkan. Allah memberi keselamatan ya, Maha menyelamatkan. Kira-kira kalau itu misalnya dijelaskan kepada murid dan diberikan contoh itu gimana? Anak-anak, Allah itu mempunyai Asmaul Husna As-Salam. As-Salam itu artinya Allah itu Maha Sejahtera atau Allah itu Maha Menyelamatkan. Jadi Allah itu selamat dari segala aib maupun kekurangan, mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Saya contohnya, biar kalian bisa hidup tenang, damai. Salah satunya, kalian semuanya harus bisa menjaga perilaku
untuk ucapan lesan. Jadi antara teman yang satu sama dengan yang satunya ketika berbicara tidak boleh kasar. Khususnya anak-anak tidak boleh nggak boleh misuk, nggak boleh ngomong-ngomong yang jorok. Nah, kalau kalian ngomong yang bagus, menjaga lesan, itu adalah salah satu mencerminkan dari perilaku Asmaul Husna, yaitu assalam. Seperti itu. Nah, oke, kaitan dengan tadi perilaku jorok. Misalnya ya, ketika ibu mengajar, kemudian ternyata ada anak yang nyelonong ngomongnya itu jorok ya. Goblok, misalnya gitu. Nah, kira-kira apa yang ibu lakukan untuk memberikan saran kepada anak yang seperti itu? Anjing. Nah, jadi nanda AA ternyata apa ulah itu. Baik anak-anak, ada ananda AA nggak boleh diulang lagi. Itu kalimat yang tidak sopan. Anak-anak, kalimat yang tidak sopan tidak boleh ditiru ya. Untuk ananda AA nggak boleh diulang lagi. Karena kalau mengulang kalimat seperti itu, yang pertama itu dosa. Yang kedua, nanti teman-temannya juga tersinggung. Kalau AA dibilang seperti itu mau nggak? Nah, kan nggak mau. Nah, seperti itu. Karena kalimatnya masih kelas 4, terbawa dari kelas 3. Nah, terus. Oke. Ya, sudah cukup, Bu. Sekarang saya kaitkan dengan namanya teori pembelajaran rekonstruksi sosial. Kemampuan anak untuk bisa mengajak teman yang lain kepada hal-hal yang baik. Kan gitu kan? Merubah masyarakat, rekonstruksi kan membangun masyarakat pada yang baik. Nah, sekarang bagaimana cara ibu untuk mengajar agar anak-anak yang diajari ibu itu kalau ketemu temannya yang lain, misalnya tadi ya, sering membuli, sering kata-kata kotor, itu bisa menyampaikan kepada temannya itu. Kira-kira gimana itu? Jadi nasihat menasihati lah, ibu menasihati pada murid, bagaimana murid itu juga bisa menasihati teman yang lain, mungkin di sekolah yang lain, yang kira-kira sering melakukan tindakan-tindakan negatif. Gimana? Baik. Jadi yang awalnya saya menyampaikan kepada anak-anak saya yang di kelas, anak-anak, kita sekarang belajar agama, pendidikan budi pekerti. Anak-anak itu harus berperilaku yang sopan, yang santun, bertutur kata kepada teman, terus khususnya kepada orang tua, itu yang sopan, tidak boleh yang kasar atau menyakiti teman. Nah, kalau menyakiti teman, berkata kasar, yang pertama itu dapat dosa dari Allah. Juga itu nanti kalau dosa kan tempatnya di neraka. Biasanya anak-anak kalau sudah mendengar neraka usia kelas 3, kelas 4 itu sudah takut. Nah, terus anak-anak biar kita dapat pahala, biar nggak masuk neraka, biar nanti kita masuk surga, maka anak-anak harus berperilaku sopan, ngomongnya yang santun, taat kepada orang tua, seperti itu. Nah, taat kepada orang tua, berperilaku sopan, santun itu juga mencerminkan perilaku Asmaul Husna. Terus nggak boleh bully teman, karena ketika dibully teman, terus kalian kan juga nggak mau makanya nggak boleh berperilaku yang jelek, biar tidak dijelekin, tidak dibalas oleh temannya. Nah, nanti anak-anak bisa menyampaikan, oh katanya Bu Sugiyati tadi pembelajaran tadi loh, nggak boleh ngomong kasar. Ya tadi itu katanya Bu Sugiyati gitu. Nanti teman-temannya menyampaikan temannya seperti itu. Kenapa kasar? Tapi Bu Sugiyati seperti itu. Dapat dosa, berarti masuk neraka. Seperti itu. Ya, dah cukup saya kira. Dulu satunya di mana, Bu? Saya di Unisma, Bapak. Unisma ya. Bu Elvia, satunya di mana, Bu? UIN, Bapak. Oh, UIN sini? Nggih. Tahu tak ajar? Dereng insya Allah. Belum pernah. Ya, karena kan kelasnya banyak ya. PGMI ya? PAI, Bapak. Oh, PAI ya. Oh, iya ya. Pak Ahmad Sofi, satunya mana, Pak? Unisma, Pak. Oh, Unisma. Pak Salam? Saya UIN, Pak. Oh, UIN? Oke. Pernah saya ngajar? Belum pernah, Pak. Dereng. Oh, gitu. PGMI apa PAI? PAI, Pak. Oh, PAI. Pak Solihin? Unira, Pak. Oh, dan Rahmat ya. Ya. Terima kasih. Saya kira moga Pak Amin bisa saya lanjut. Ya, masih. Baik, terima kasih Pak Agus Maimun. Baik, Bu Sugiyati masih semangat ya, Bu. Semangat, Pak. Insya Allah. Semangat terus.
sebagai penampil terakhir nih Bu ya. Alhamdulillah sudah sampai kepada tahap kompre Bu ya. Tinggal beberapa tahap lagi. Baik Bu Sukiyati, terkait dengan kompre pada sore hari ini, mungkin pertama yang saya perlu pertanyakan, Bu Suki sudah menyusun modul ajar dengan cukup baik. Mungkin saya mau tanyakan, sebelum kita menyusun modul ajar itu sebenarnya, atau cara menyusun modul ajar yang baik itu runutannya seperti apa sih? Bisa mungkin dipaparkan. Nah, Sekilas. yang pertama yaitu identitas yang membuat Pak, identitas modul. Itu nanti ada penyusunnya, terus dari instansi mana, terus tahun penyusunannya, dibuat tahun pembelajaran berapa, terus jenjangnya SD, SMP, kalau SD itu kelas berapa, terus materi pelajarannya, dan fasenya pakai fase apa, semester berapa, temanya apa. Baru materi pokok dan alokasi waktu. Setelah itu nanti ada kompetensi awal, terus nanti ada sarana prasarana, terus juga target untuk peserta didik, model pembelajaran, terus di situ ada pemahaman bermakna. Jadi anak-anak itu kemampuannya sebelum pembelajaran itu sudah apa, seperti itu. Dan pertanyaan semantik sebagai pemanasan seperti itu. Terus nanti ada kegiatan pembelajaran, yaitu ada pembukaan dan ada kegiatan inti. Setelah itu ada penutup, doa. Sampun Pak. Penutup nanti ada kesimpulan seperti itu. Terus di belakangnya nanti ada lampiran tentang evaluasi atau asesmen, juga ada lampiran materi. Seperti itu. Seperti itu Bu Yusuki ya. Ada doa juga tadi. Ada Pak, di pembukaan Pak. Oh, di pembukaan lagi, di kegiatan terakhir ada doa. Ada Pak, di awal juga di akhir ada doa Pak. Jadi awal itu ada doa, di belakang juga ada doa. Di modul saya seperti itu. Oh, di langkah-langkah pembelajarannya Bu ya. Oke. Baik, berikutnya terkait dengan tadi disebutkan dengan kompetensi awal. Itu sebenarnya yang perlu diisikan di situ apa sih Bu Suki? Kompetensi awal itu peserta didik yang mau kita ajar itu sudah, contohnya saya nih, Asmaul Husna. Kira-kira anak-anak itu sudah mengenal Asmaul Husna apa tidak? Seperti itu. Makanya saya tanya, kompetensi awal itu sudah mengenal Asmaul Husna apa tidak? Terus anak-anak itu sudah bisa membaca tulisan Asmaul Husna Arabnya apa tidak? Seperti itu Pak, kompetensi awal itu. Ya, jadi kemampuan awalnya peserta didik Bu ya. Jadi juga hal yang perlu ditingkatkan peserta didik. Ya, baik. Berikutnya terkait, saya coba, karena ini yang penambil terakhir, terkait profil pelajar Pancasila tadi belum disebutkan. Di sini Bu Suki dalam modul ajarnya mencantumkan semuanya. Apakah memang semua nilai dalam PPP, profil pelajar Pancasila ini masuk dalam langkah-langkah pembelajarannya Bu Suki nantinya? Gini, untuk materi Asmaul Husna itu saya kira masuk semua. Saya pikir ya Pak, masuk semua. Yang pertama beriman, tentu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Karena nanti saya kan modul pembelajaran juga ada kelompok. Nah, di situ nanti anak-anak nggak bisa memilih kelompok, misalnya auditori. Kamu kan laki-laki, ya sama laki-laki saja, nggak seperti itu. Makanya saya masukkan juga, karena di situ tidak membedakan teman itu laki-laki atau perempuan, itu jilbaban atau tidak, jadi harus global. Terus mandiri, anak-anak itu harus mempunyai sifat mandiri. Paling nggak nanti kan ada untuk tes tulis. Nah, jadi tidak tergantung sama teman. Dikit-dikit aku nyuntuh, dikit-dikit aku minta. Nah, seperti itu. Terus ada gotong royong. Nah, di sini karena saya juga ada kelompok, di sini kan ada gotong royong ketika nanti pengerjaan kaligrafi. Jadi ada yang mewarna. Nah, terus ada yang suka mewarnai terus sebenarnya aku. Nah, ambilkan krayon yang kuning. Nah, biar cepat, bagaimana memang saya mengkondisikan itu kerja kelompok. Biar antara satu dan satunya itu saling gotong royong, Bapak. Terus untuk yang bernalar kritis, jadi nanti saya masukkan karena nanti itu ada Asmaul Husna Al-Malik.
Oh iya, Al-Malik. Nah, jadi anak-anak itu biar punya nalar, iya Al-Malik. Nah, seperti itu. Artinya Allah Maha Raja. Allah Maha Raja, berarti itu Allah. Jadi anak-anak itu memang harus bernalar kritis. Terus kreatif. Kreatif di sini untuk melatih anak-anak itu berinovasi dalam mengajukan ide. Nah, umpamanya, Bu, saya capek, Bu. Nah, kan kamu boleh menyampaikan seperti itu. Kalau mereka menyampaikan saya capek, berarti saya juga harus mengambil sikap. Berarti anak-anak nanti saya kasihkan refleksi. Nah, seperti itu. Baik, jadi semuanya masuk Bu ya. Semuanya Dalam masuk untuk yang Asmaul Husna, yang untuk yang 5 Asmaul Husna itu saya anggap masuk seperti itu. Baik, jadi luar biasa, nanti satu pertemuan bisa memenuhi nih semua profil bahasa Pancasila. Mungkin yang saya tanyakan terkait bernalar kritis tadi. Mungkin bagaimana cara Bu Suki untuk di sini kan kalau dikatakan tadi Bu Suki peserta didik nanti mampu ibaratnya dengan pertanyaan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk kalau bahasanya tadi mengkontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau dalam 5 Asmaul Husna ini cara Bu Suki atau pertanyaan-pertanyaan seperti apa Bu yang nanti anak-anak bisa bernalar kritis untuk mengkontekstualisasikan dengan kehidupannya sehari-hari. Mungkin bisa dicontohkan satu persatu Bu Suki. Satu persatu Pak? Ya, berapa ya berapa. Baik, untuk yang Al-Malik itu Allah Maha Raja. Nanti saya mungkin memberikan contoh gini. Anak-anak, bagaimana cara menahan diri ketika akan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain? Contohnya menyembunyikan sepatu. Nah, seperti itu. Karena saya pakai agak soalnya khotbah. Ya. Bagaimana cara menahan diri ketika akan melakukan perbuatan yang merugikan orang? Seperti itu. Jadi anak-anak, oh iya ya. Bagaimana? Ini satu lagi kalau Al-Mu'min seperti apa? Al-Mu'min itu Allah Maha menjaga keamanan. Mungkin seperti ini Pak. Bagaimana cara anak-anak menciptakan kelas yang tertib sesuai dengan Asmaul Husna Al-Mu'min? Gitu. Jadi tidak rame, tidak berkata kotor, jawaban seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Suki. Berikutnya terkait masuk kepada langkah-langkah pembelajaran. Di sini Bu Suki menggunakan discovery learning tadi. Mungkin kalau sudah tanyakan tadi, alasannya Bu Suki memilih model ini kenapa Ibu? Karena discovery learning ini kan pembelajaran mencari dan menemukan sendiri. Jadi Asmaul Husna ini saya pikir itu cocok pakai metode model discovery learning karena di kelas itu ada beberapa gambar kaligrafi Asmaul Husna. Juga sudah ada buku paket yang dipinjam sekolahan. Juga anak-anak juga sudah ada buku latihan seperti LKS. Jadi setelah saya tampilkan video pembelajaran, nanti anak-anak bisa mencari. Contohnya Al-Aziz. Nah, jadi saling ketika tes kerja kelompok itu saling mencari. Jadi ada yang mencari, terus ada yang menyebutkan. Loh, itu loh ada di halaman sekian. Itu loh di tembok itu sudah ada. Nah, seperti itu Pak. Jadi makanya saya pakai model pembelajaran discovery learning. Seperti itu. Berarti sesuai Bu ya dengan materi yang mau disampaikan modelnya ya? Iya, insya Allah sesuai. Makanya saya pakai discovery learning. Baik, berikutnya terkait dengan kegiatan inti di sini, Bu Suki juga dalam asesmen saya lihat menggunakan penilaian asesmen formatif, kemudian sumatif. Mungkin itu bisa diceritakan dalam langkah-langkah ini, di formatifnya Bu Suki dalam langkah-langkah yang mana, di tahapan yang mana, dan sumatifnya di bagian yang mana Bu? Untuk yang formatif, itu saya ketika sudah mengartikan Asmaul Husna Pak. Sedangkan untuk yang sumatif itu nanti setelah selesai di TP1 yaitu memahami dan mengartikan Asmaul Husna, TP2 itu meneladani sikap ketauladanan Asmaul Husna. Setelah itu baru saya mengadakan sumatif Bapak. Jadi untuk yang materi pertemuan pertama ini sudah belum ada sumatifnya berarti? Ada tes tulis Pak. Ada tes Pak. Di akhir pembelajaran? Iya, di akhir pembelajaran. Itu agak di tengah karena setelah itu nanti ada ini kaligrafi Pak. Tapi kan soalnya cuma 5. Baik, kemudian di kegiatan pembukaan tadi kelupaan pemahamannya Bu Suki terkait dengan kegiatan apersepsi itu seperti apa sih?
Iya. Untuk persepsi itu kepada anak-anak ya, gitu. Anak-anak sudah pernah dengar dengan Asmaul Husna, nah seperti itu. Jadi Kalau saya dari pengertiannya dulu, pengertiannya pemahamannya Bu Suki, persepsi itu sebenarnya apa sih? gini Pak, persepsi kok angel nih ngomongnya. Pemahaman. Untuk mengetahui seberapa kemampuan anak, terus kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran. Untuk materi yang akan dipelajari atau materi yang sudah dipelajari? Untuk yang sudah diketahui, untuk menuju materi yang akan dipelajari. Kan di kelas 2, kelas 3 itu ada Asmaul Husna. Paling tidak anak-anak sudah pernah nggak dengar Asmaul Husna? Ternyata, oh sudah Bu, gitu. Jumlahnya 99 tadi saya tanyakan seperti itu ke anak-anak. Gitu. Kebetulan tadi itu pas sedikit praktek Pak. Baik, berarti sudah pemanasan tadi ya untuk PPL-nya. Baik, Bu Suki, mungkin terakhir dari saya, mungkin di sini saya tertarik dengan ada juga kegiatannya sangat padat sekali di kegiatan inti. Bisa dicontohkan sekilas Bu Suki mengajar dalam kegiatan inti. Di sini saya lihat juga ada ice breaking-nya juga, itu seperti apa dalam kegiatan. Mungkin bisa diperhatikan sekilas Bu Suki. Ketika ice breaking, karena habis dalam pembelajaran mencari, menemukan, habis itu anak-anak mempraktekkan juga itu mendemonstrasikan, kan anak-anak kan jenuh. Nah, tadi saya praktekkan, memang saya biasanya mempraktekkan seperti itu biar anak-anak nggak jenuh. Biasanya tepuk semangat, semangat seperti itu. Setelah itu anak-anak tak ajak berdiri tadi gitu. Jadi anak-anak berdiri, biasanya anak-anak kenal dengan lagu ini. Ini senang, di sana senang. Hafal Bu. Baik, kalau hafal nanti ubah. Di sini bersih, karena kan di sini saya mempelajari Al-Asmaul Husna, Al-Qudus ya. Jadi di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Sekarang bersih, besok pun bersih, sampai kapanpun terlihat bersih. Terus langsung gitu. Tangan dilambai-lambai, ini posisi anak-anak berdiri. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, balikan dada. Jadi anak-anak langsung ke sana. Langsung dilanjutkan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tangan kanan. Nah, seperti itu, Pak. Itu 3 kali. Setelah itu di sini jadi kalimatnya saya kombinasikan dengan Asmaul Husna, materi yang sekarang. Terus dilanjutkan yang kedua, di sini tertib, di sana tertib, di mana-mana aku selalu tertib. Oh ya, gitu tadi anak-anak seperti itu. Jadi ketika sudah pembelajaran mengerti sama anak, belum Bu, tunggu dulu. Seperti itu. Maksudnya biar anak-anak nggak jenuh. Karena ini kan kalian dari kelas 3 ke kelas 4, dan saya mau ngambil hatinya anak-anak, biar anak-anak itu suka sama saya gitu. Baik, terima kasih Bu Suki, semangatnya luar biasa sekali, dipertahankan untuk kegiatan PPL nanti masih setengah jalan lagi. Terima kasih Bu Suki, mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya, juga saya kembalikan kepada Pak Agus Maimun. Ya, terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Saya kira sudah banyak ya, dan sudah saya berikan catatan. Ya lulusnya lulus semua lah. Ya. Alhamdulillah. Enggak lulus ya. Nanti silakan dicek itu beberapa catatan saya di nanti ya, di mana, di webnya atau di e-learningnya ada beberapa catatan kekurangan-kekurangan. Tapi secara umum begini, memang penguasaan materi itu menjadi penting ya. Penguasaan materi ajar, penguasaan teori-teori pembelajaran, dan satu hal yang seringkali kita lewatkan itu adalah evaluasi dengan menggunakan HOT. Karena